Ya, selamat sore pemirsa. Kalau pagi tadi saya meliput persoalan aset yang ditelantarkan Pemkot 5 di kawasan perbatasan, yaitu di sana itu ada ya rumah yang dibangun atau toko yang dibangun oleh pemerintah Kota Bima untuk berdagang masyarakat, namun tidak digunakan puluhan tahun terakhir ini. Itu dibangun sejak Haji Lutfi Haji Nolatif 2016. Sekarang saya beralih posisi, yaitu di kawasan Blok 70 Amahami Kota Bima Kelurahan Darat, di mana di sini adalah jantung Kota Bima. Rupanya ini luput dari pantauan media kerjasama pemerintah Kota Bima, luput dari pantauan media yang sudah dirangkul PJ Wali Kota Bima Insinyur Haji Muhammad Rum, di mana lokasi Blok 70 ini adalah lokasi yang adalah hasil perjuangan pemerintah Kota Bima, di mana pada tahun 2022 pemerintah Kota Bima digugat oleh salah seorang, yaitu saudara Ahyar. Ditarik sebagai tergugat adalah pemerintah Kota Bima di PT UN Mataram, dan sudah dimenangkan oleh pemerintah Kota Bima. Namun sayang sekali kemenangan di PT UN itu, di mana aset ini tidak dirawat, bahkan dibiarkan terlantar oleh pemerintah Kota Bima. Terbukti. Mari kita lihat hasil pantauan Ronda Pos ini tidak bisa dibantah, tidak bisa terbantahkan. Justru lokasi yang sudah dimenangkan perkara di PT UN ini disimpan oleh warga untuk mobil-mobil rongsokan. Nah, ini mobil rongsokan kemudian tempat kuda-kuda kuda-kuda di sana bahkan ada tong kuda kemudian ini kuda ini rongsokan, bahkan ada ini coba lihat, ada bangunan ini, tidak tahu nih siapa yang membangun, bahkan listriknya sudah jelas, ada meteran. Nah ini kan batako, mau diapakan ini batako ini. Nah ini tempat kuda-kuda ini Nah ini rupanya ini pemerintah Kota Bima tidak mampu mengamankan ini aset daerah ini, ada bakal ditelantarkan rupanya ini. Nah ini seharusnya PJ Wali Kota Bima menjelang evaluasi triwulan kedua ini mestinya membaca kondisi-kondisi seperti ini, paling tidak menanyakan kepada bidang aset atau OPD DPKAD apa saja sih aset-aset daerah ini, baik aset yang sudah ada maupun aset pemberian pemerintah Kota Bima berdasarkan peraturan perundang-undangan aset yang Pemkab Bima yang ada di Kota Bima yang sudah diserahkan 100 lebih aset itu 200 lebih aset itu. Nah ini persoalannya, artinya PJ Wali Kota Bima ini belum mampu menerjemahkan apa yang menjadi geometrinya beberapa waktu lalu di Jakarta itu bersama Menteri Dalam Negeri, di mana Mendagri sudah arahkan kepada PJ Wali Kota, Gubernur, Bupati, bahwa PJ Kepala Daerah harus sedapat mungkin, sebisa mungkin menjadi role model bagi kepala daerah hasil pilkada 2024 nanti pilkada definitif, di mana apa yang dilakukan PJ kepala daerah adalah contoh contoh dari kepala daerah definitif nanti, itu namanya role model Oleh sebab itu Sekda Kota Bima selaku penanggung jawab pengelola aset daerah sesuai dengan amanat undang-undang tahun 2017, coba dibaca itu harus seupaya mungkin Pak Sekda itu mengontrol semua ini, aset-aset ini, bila perlu melakukan komunikasi dengan PJ. Kalau PJ nggak tahu diberitahu. Kalau PJ sudah diberitahu lalu tidak lakukan tindakan, ada resiko beliau. Apalagi sekarang dalam waktu beberapa ke depan ada evaluasi kinerja PJ oleh Mendagri. Nah ini persoalannya, aset daerah ini harus dijaga, harus diamankan. Ini perjuangan yang luar biasa melelahkan daerah ini. Perkara baik PT UN maupun masalah pidana sudah dilewati semua ini, bahkan dimenangkan oleh pemerintah Kota Bima. Mestinya diamankan ini. Sudah di perbatasan tidak diamankan, di sini nggak diamankan, di Blok 70 ini. Bagaimana ini pemerintah Kota Bima ini bisa maju? Ini kumuh, ini luar biasa kumuh. Kota yang dikatakan kota indah, bersih asri aman sehat, indah dan bersih, ini mana ini? Kumuh. Malah ini dijadikan tempat peliharaan kuda masyarakat, kemudian di sana bahkan ada tong, ini lagi mobil rongsokan
Ini loh, ini kondisi seperti ini yang harus dilakukan oleh media kerjasama ini. Ya mohon Pak Kadis Kominfo mainkan perannya untuk media ini supaya kontrol semua ini. Jangan dianggap Ronda Posi mengkritik. Sebetulnya ini kritik membangunkan PJ Wali Kota Bima, kemudian Sekda untuk segera mungkin mengambil sikap mengamankan aset daerah. Bukan Ronda Posi mengkritik, menjatuhkan, tidak ada. Demi Tuhan saya. Ini demi keselamatan daerah kita, masa depan daerah kita. Jangan sampai nanti diklaim lagi warga yang sudah membangun rumah dijadikan miliknya sendiri seperti perbatasan. Makanya Mendagri itu menyarankan kepada PJ kepala daerah itu menjadi role model, contoh yang harus dilakukan oleh wali kota atau kepala daerah hasil pilkada nanti 2024. Nah, ketika PJ Wali Kota tidak mampu mengamankan ini, PJ Wali Kota mengamankan aset ini melalui OPD terkait, ya jelas nanti akan terlupakan lagi oleh kepala daerah hasil pilkada nanti. Nah, inilah satu prestasi sebetulnya PJ Wali Kota Insinyur Haji Muhammad Rum. Jika saja aset daerah ini diamankan, ya, ditata dengan bagus, gitu, lingkungannya sudah bersih dan sebagainya sesuai dengan prioritasnya. Apalagi ya, dalam evaluasi di Mendagri, bocoran saya sudah tahu, ada 10 indikator penilaian, indikator utama, dan 106 indikator tambahan. Nah, termasuk pengamanan aset ini adalah bagian dari tugas PJ Wali Kota Bima, di mana tugasnya tidak jauh dari tugas kepala daerah definitif. Tugas pembangunan kemasyarakatan dan tugas pembangunan kemasyarakatan